Pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi sejumlah negara minus. Singapura contohnya telah terjun ke dalam jurang resesi. Resesi ekonomi Singapura akibat pandemi COVID-19 menjadi resesi terburuk dalam sejarah negeri singa tersebut. Kementerian Perdagangan Singapura pada Selasa mengumumkan pertumbuhan ekonomi negaranya tercatat minus 41,2% pada kuartal 2 2020. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Singapura minus 0,7% pada kuartal 1 2020. Singapura masuk ke dalam jurang resesi setelah pertumbuhan ekonominya minus 2 kuartal berturut-turut. Apa penyebabnya? Pandemi COVID-19. Kebijakan lockdown berbagai negara untuk mengendalikan COVID-19 berdampak pada penurunan rasio ekspor-impor perdagangan dan sangat berimbas pada Singapura. Lalu soal layanan investasi Singapura. Di situasi ekonomi seperti saat ini, banyak investor yang menunda investasi baru via Singapura. Imbasnya, rasio arus modal yang masuk sangat berkurang sehingga membuat resesi Singapura cukup dalam. Resesi ekonomi di Singapura bukan hanya berdampak pada dalam negerinya saja, tapi juga kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Resesi di Singapura ini akan berdampak secara kawasan, jadi negara-negara seperti Malaysia, kemudian Singapura dan Thailand ini juga akan terpengaruh termasuk Indonesia. Karena kita melihat adanya konektivitas perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan sampai ke Australia itu dengan Singapura itu cukup erat. Pelaku pasar maupun investor itu menahan diri dulu untuk masuk ke negara-negara Asia Tenggara. Karena ini menjadi barometer bahwa situasinya saat ini, krisisnya ini cukup dalam, sulit kemudian prediksi. Dari resesi Singapura kita belajar bahwa menggantungkan nasib ekonomi dari sektor perdagangan dan jasa saja ketika krisis tidak cukup. Kita tahu, Singapura tidak memiliki lahan untuk menggarap industri pertanian maupun manufaktur. Maka Indonesia harus belajar memaksimalkan industri pertanian dan manufaktur sebagai jalan untuk menopang struktur ekonomi yang lebih baik. Harapannya, jika ada krisis lagi, maka kita memiliki struktur ekonomi yang lebih kuat. Indonesia menjadi harap-harap cemas melihat resesi Singapura. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan jauh-jauh hari telah mengingatkan jika pada kuartal 2 dan 3 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita minus, maka kita masuk resesi. Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah agar kita tidak masuk resesi? Pertama, kita perlu fokus dulu terhadap penanganan kesehatan. Karena tanpa adanya penurunan kasus yang signifikan, ini artinya aktivitas ekonomi maupun bisnis selama terjadi pandemi ini menjadi kurang percaya diri. Jadi memang harus ada stimulus besar-besaran dan realisasi yang lebih besar untuk sektor kesehatan. Yang kedua adalah terkait dengan kinerja ekspor. Maka pemerintah tidak bisa bergantung kepada Singapura misalnya sebagai hub untuk melakukan ekspor ke negara lainnya, tapi kita juga harus mencari hub-hub baru misalnya dan pasar-pasar yang menarik ya di luar dari negara-negara yang terkena resesi. Yang ketiga ini adalah bagaimana pemerintah juga melakukan inovasi dan adaptasi terhadap adanya perubahan perilaku konsumsi, seperti misalkan sekarang ini ada loncatan yang cukup cepat ke sektor digital, sehingga pemerintah bisa memberikan stimulus pemberian subsidi internet gratis misalnya, UMKM yang mau masuk ke ekosistem digital diberikan subsidi. Ini bisa membuat kita memiliki motor ekonomi baru. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk menghindari resesi yang dalam. Membenturkan antara masalah ekonomi dan kesehatan di tengah pandemi untuk menghindari resesi bukan hal yang bijak. Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menurunkan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia dan di saat yang bersamaan juga melakukan realisasi konkret stimulus ekonomi agar transaksi berjalan dengan mulus di masyarakat sehingga Indonesia terbebas dari jurang resesi.